Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan, pada tentang besarnya jahanam. Besarnya jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada judul ini diterangkan betapa besarnya jahanam dan betapa banyak tali kendalinya dipegang oleh sekian banyak malaikat. Pada suatu kali pada suatu ketika tali kendalinya lepas dari tangan para malaikat, menggelandang ke arah orang-orang di mauqif padang mahsyar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mencegah dan mengembalikan ke tempat semula sehingga tidak mencelakai mereka. Jadi keadaan yang sangat menegangkan itu akan terjadi nanti di saat dimana orang sudah berada di mahsyar, tiba-tiba kendali neraka itu terlepas dari salah satu dari tangan para malaikat hingga kemudian menggelinding ke arah mauqif. Dan saat itu yang diizinkan oleh Allah bisa mencegah dan menghalangi neraka guna tumpah ke mahsyar itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikannya ke tempatnya semula dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya ya, loh berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu lebih besar dong daripada para malaikat, karena malaikat saja pernah sempat lepas kendali terhadap neraka, tapi dengan izin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan kitab ini itu bisa mengembalikan neraka kembali ke tempatnya semula. Maka jawabannya begini. Nanti sekali waktu baca surah An-Najm ya. Dari surah An-Najm itu jelas sekali Allah menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril itu dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Kita tahu malaikat Jibril itu kepalanya itu tembus langit 7. Jadi kalau misalnya beliau berpijak di bumi ini, maka kepalanya tembus langit ke-7. Itu Nabi bisa melihat sosok malaikat Jibril dalam wujud aslinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau menurut teori itu di An-Najm Allah ceritakan. Maaf ya, itu kalau pakai jasad fisik Nabi yang manusia,
dengan ukuran manusia itu pasti tidak akan bisa melihat makhluk yang jauh lebih besar secara utuh seperti itu, nggak bisa. Satu-satunya yang mungkin terjadi adalah berarti kondisi Nabi saat itu ketika Mi'raj itu di surah An-Najm Allah ceritakan, itu kondisi Nabi itu berarti jauh lebih besar daripada malaikat Jibril, sehingga beliau kemudian bisa melihat malaikat Jibril itu dari ujung kepalanya sampai dengan ujung kakinya. Walaupun nanti ada juga yang mengatakan oh tidak, itu Nabi tetap seperti ukuran beliau semula, hanya kemudian beliau menyaksikan malaikat Jibril itu dengan fuadnya, hatinya yang paling dalam. Tapi terlepas dari apa yang terjadi hakikatnya, maka satu hal yang penting kita pahami bersama adalah para nabi dan rasul itu Allah anugerahi mukjizat. Di antara mukjizatnya para nabi itu ya bermacam-macam, termasuk untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya bisa memindahkan neraka tadi ke tempatnya semula tadi. Dan itu semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau kita baca tafsir ayat kursi, ketika Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, jadi siapakah yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia bersabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat Jahannam didatangkan yang mempunyai 70.000 tali kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim menunjukkan dahsyatnya neraka. Tapi semua itu dengan izin Allah hanya bisa diatasi oleh satu orang hamba Allah yang terkasih, yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Wahab menuturkan, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam, dia berkata Jibril pernah datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berbisik kepadanya. Maka bangkitlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seraya menundukkan pandangannya. Melihat itu para sahabat mengutus seorang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu untuk menanyakan, Hai Abul Husain, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampak sedih sejak Jibril keluar dari sisi beliau? Maka datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan tangannya pada kedua lengan dan kedua lengan atas beliau seraya mencium di antara kedua pundak beliau. Maka bertanyalah dia, apa yang kami lihat darimu ini ya Rasulullah? Hai Abul Husain, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya itu, Jibril telah datang kepadaku seraya membaca firman Allah, jangan begitu. Apabila bumi telah diguncangkan berturut-turut, Al-Fajr ayat 21, dan Jahannam didatangkan ditarik sebentar ya, dengan 70.000 tali, dengan 70.000 tali kendali. Setiap tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat, dan setiap mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Jahannam itu menggelinding begitu saja, lepas dari tangan para malaikat menuju ke arah orang-orang. Andaikan para malaikat itu tidak segera menangkapnya kembali, misalnya ia membakar orang-orang di tempat perkumpulan itu. Untung mereka bisa menangkapnya. Isnad hadis ini dhaif karena mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang terputus di generasi tabi'in terus langsung qala Rasulullah. Itu namanya
hadis mursal. Hadis mursal itu secara umum hadisnya dhaif sebenarnya. Secara umum hadis mursal itu dhaif. Tapi ada beberapa hadis mursal yang dijamin oleh Imam Bukhari itu sahih. Ya, salah satunya misalnya hadisnya Sa'id bin Musayyib itu disahihkan oleh beliau. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib ini radhiyallahu an adalah menantu Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga besar kemungkinan kalau berkata qala Rasulullah itu bersumber dari bapak mertuanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an dan langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas bahwa hadis ini misalnya mursal dan dhaif dari segi sanadnya, tapi makna hadis ini bisa sahih. Kenapa? Karena nanti didukung oleh beberapa riwayat yang terkait yang menunjukkan informasi yang sama, sehingga biasanya kalau hadis itu dhaif dengan beberapa jalur periwayatan yang banyak, itu hadisnya menjadi hasan li ghairihi, biasanya begitu. Apalagi ini Imam Al-Qurtubi yang mengutipnya sebagai referensi, berarti insya Allah hadisnya nggak ada masalah. Abu Hamid, sebentar ya.